Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Nur Aini Khomsa, saya sendiri Muhammad Wafiq Arsak Salam, dan Vena Ayunda Ramadhani Putri akan menyampaikan tentang motivasi menurut perspektif perilaku. Namun sebelum kita membahas motivasi menurut perspektif perilaku, kami akan mengulas secara singkat apa pengertian motivasi dari beberapa pendapat. Yang pertama, dari segi bahasa, motivasi berasal dari bahasa Latin yang bisa kita lihat sama-sama, dan bahasa Inggris yaitu to move. Kedua term ini bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi bergerak atau untuk bergerak. Sedangkan secara istilah, motivasi adalah proses di mana kegiatan yang dipicu, diarahkan, dan dipertahankan pada tujuan. Ini menurut Dale dan kawan-kawan. Sedangkan ada pendapat lain, yaitu menurut Danim, motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, itu tadi dua pendapat yang berbeda. Yang pertama dari segi bahasa, dan yang kedua dari pendapat ahli yang lain, orang yang lain. Nah, kemudian ada pendapat lagi dari orang lain yang akan disampaikan oleh teman saya. Menurut Danim 2004, motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, sedangkan menurut Sadirman 2001 menyebutkan bahwa motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan perannya yang khas yaitu menumbuhkan gairah, merasa senang, semangat dalam belajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan perolehan belajar. Singkatnya, motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Motivasi murid di kelas berkaitan dengan alasan di balik perilaku mereka ketika diberi semangat. Nah, punya arah dan dipertahankan dalam jangka lama. Jika murid tidak menyelesaikan tugas karena bosan, maka dia kekurangan motivasi. Jika murid menghadapi tantangan dalam penelitian dan penulisan makalah tetapi dia terus berjuang dan mengatasi rintangan, maka dia punya motivasi belajar yang besar. Pembahasan tentang perspektif perilaku akan dijelaskan oleh Mbak Vena setelah ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perspektif perilaku atau behavioral. Perspektif ini menekankan pada imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Intensif adalah peristiwa atau stimuli positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku murid. Pendukung menggunakan intensif menekankan intensif dapat menambah minat atau kesenangan pada pelajaran dan mengarahkan perhatian pada perilaku yang tepat dan menjauhkan mereka dari perilaku yang tidak tepat. Intensif yang biasa dipakai para guru adalah stimuli yang positif, seperti nilai yang baik, yang memberikan indikasi tentang kualitas pekerjaan murid dan pujian ketika para murid menyelesaikan tugas dengan baik. Intensif lainnya antara lain memberi penghargaan atau pengakuan pada murid, misalkan memamerkan karya mereka, memberi sertifikat prestasi, memberi kehormatan seperti mengumumkan prestasi mereka.
Intensif yang lain difokuskan pada pemberian izin kepada murid untuk melakukan sesuatu yang spesial, seperti aktivitas yang mereka inginkan sebagai imbalan atas hasil usaha mereka yang baik. Intensif ini bisa berupa jam istirahat lebih, izin untuk memainkan game, jalan-jalan, atau bahkan pesta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.